dulu ya maaf banget ya. Seorang anak band tuh dipuja-puja. Weh, dulu ya. Tahun-tahun segitu tuh Kemang tuh udah happening banget tuh. Kafe meraja itu ujung ke ujung. Istilahnya Red Band Selatan sama band Kota, bro. Band Bandung itu ngerusak harga band Jakarta. Tuh pernah, bro? Berbahagialah kita sempat merasakan menjadi anak kafe. Betul. Berbahagialah. Lengkap dengan lahir di 80 sama 90. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, selamat hari gini para Retrois yang sedang menyaksikan YouTube channel Retroism Plus 62. Kali ini gua Palu Lebong ditemani oleh Daddy G. Oke, mungkin Retrois bertanya-tanya, kita sekarang ini akan membahas heavyweight semua nih ya. Gila, berat banget gua paling gede tapi di sini. Tapi nggak apa-apa. Ini pelecehan. Pelecehan ya, nggak apa-apa. Ntar lu lecehin gua juga nggak apa-apa. Oke, tapi anyway, gua perkenalkan dulu. Nama lu siapa nih? Hah? Nama? Sebut saja Mawar. Enggak Wisnu, bro. Wisnu. Sebelum kita mulai nih, sebelum masuk nih, sebelum kita ngerjain Wisnu nih. Lu kayak kembar lu berdua. Ya benar. Kita ngomongin kafe dulu. Oke. Ya. Gue pengen tuh fenomena kafe itu dari mulai tahun-tahun berapa sih? Nah, Fenomena kafe. Yang lo tau, yang sempat lo ikut, lo inget? Mungkin kalau sebelumnya gue belum begitu, karena belum berkecimpung, jadi gue belum bisa ngomong banget nih. Jadi gue sendiri fenomena kafe itu di awal 90-an. Oh, 90-an. Pada saat gue ngeband pertama kali dari Ngeband. kafe ke kafe. Sebelum ngeband? Sebelum band biasa kita anak kuliah. Oh gitu. Terus dia anak Jadi kuliah. lo ngafe karena kerjaan, karena profesi. Sebenarnya waktu itu karena hobi juga, dan waktu itu diajak teman-teman dari anak-anak Pancasila waktu itu, inget banget gue tuh diajak anak-anak Pancasila. Jadi sebenarnya mereka itu punya band kampus Pancasila, gitu, band kampus. Intinya mereka tuh hanya manggung dari kampus ke kampus. Diajaklah gue, jadi ya gue nggak apa-apa ya nyebut brand universitas nggak apa-apa ya. Mereka Apa ini aja sebut silakan. mereka itu awalnya mereka itu anak Pancasila. Nah, sementara gue sendiri anak Perbanas ceritanya. Genteng hijau Perbanas ya kan. Nah kebetulan pada saat itu gue di Perbanas itu senat gitu loh. Hebat lo sih. Bikin musik kampus. Gue mengundang anak band yang gue undangan lah ke kampus Trisakti, gue undang, Pancasila gue undang ini. Yang langganan gue undang itu anak Pancasila itu, gitu loh bandnya, karena memang mereka bagus, sudah solid. Nah pada saat itu kebetulan ada temen SMA juga di bandnya itu, di Pancasila itu, temen SMA gue kan. Terus bro, gue kurang vokalis nih gitu. Lu aja mau nggak jadi vokalis gue? Enggak, gue kan nggak kepikiran. Dulu memang gue suka nyanyi, cuman kalau nyanyi untuk ngeband itu, malu bos gitu kan, rasanya gitu kan. Wah, gimana nih akhirnya? Udah, ini kan di kampus lo sendiri. Jadi gue nyanyi di kampus gue sendiri waktu itu sama band itu gitu loh. Tapi namanya, kalau masih inget dulu, Pancasila Big Band, Big Five Band kalau nggak salah namanya. Gitu. Gue ikut di situ dan gue nyanyi, gue present sendiri, gue ikut nyanyi sendiri, kurang ajar banget tuh gue. Kan gue MC-nya waktu di musik kampus itu, gue present, tau gue pakai baju, gue ini, untung gue gak disambitin sama teman-teman gue. Gitu kan, gue nyanyi sendiri di situ. Udah pas saat itu mereka mulai kasak-kusuk tuh. Abis itu kita dapat undangan di Trisakti. Musik kampus masih. Musik kampus juga masih. Nah udah, mereka main ternyata, bantuin kita lagi dong, pokoknya lo kenapa jadi gue lagi ini kan udah akhirnya mainlah bantuin. Nah semenjak itu tercetuslah, kadang-kadang ada yang ngomong gini, kalau kita ngafe gimana gitu kan. Wah kita kan belum tahu dunia kafe gimana gitu kan, dunia kafe gimana, sistemnya gimana, pembayarannya gimana, buta lah, namanya juga anak kampus baru masuk kan. Ternyata waktu itu ada salah satu anak di Trisakti juga, itu namanya kalau nggak salah Mas Andi, itu yang memanage kita, maksudnya ngajak kita gitu kan. Untuk pertama ini aja bro, gak apa-apa deh. Ibaratnya gini loh, lo gue dagangin deh gitu loh katanya gitu. Lo gue dagangin deh gitu loh. Kita main pertama di mana coba? Fire Diskotik. Yang Fire yang di Plaza Indonesia. Yang di Plaza Indonesia. Main di situ, tapi bukan main band, tapi
sebenarnya itu nggak ada band yang pure Home band, ditonton home band gitu. home band. Jadi kita main jam 9 sampai jam cuman 2 jam. Jadi jam 11 itu mulai keluar tuh mulai disco time-nya tuh kasar gitu kan. Udah kita kelar. Ya. Dan itu setiap hari. Setiap hari dan kita waktu itu cuman punya lagu, jujur, punya lagu cuman 10 lagu. Gue ulang-ulang terus. Dalam 2 jam, dalam 2 jam itu. 2 jam. Itu non-stop lagi, nggak ada istirahatnya. Nggak ada istirahatnya. Lu ngebayangin, itu kadang-kadang di tengah lagu panjangin lagi biar waktunya pas gitu loh. Cuma 10 lagu itu. Udah nekat, modal nekat aja. Oke, stop di situ. Oke. Jangan Gua takut nih jadi freeze. Gua ngeri kalau berpanjang. Gua mau kulik kafe dulu nih. Tadi kan pertanyaan awal gua kan kafe dulu nih. Ya itu awal gue nyanyi. Lu itu kan awal lo nyanyi. Ya. Ini kan 90-an kan mulainya kan. Betul. Lu sempet denger enggak tahun 80 atau 70-an sempet denger enggak? Walaupun enggak ngalamin. Sempat karena gue juga sempat dulu main ke kafe, jadi ngunjungin ada temennya mamahnya temen gue tuh ada penyanyi kafe lah gitu. Itu di mana tuh? Dia main di Jaya Pub Jaya Pak Tamrin. dan dia tuh main di daerah apa sih namanya itu yang blok M itu Falatehan ya. Ya. Oh, oke, Yang tahu. sebelah blok M apa sih sekarang deket terminal tuh. Sekarang M Block ya? Ya M Block sekarang M Block itu ada namanya Oscar, terus ada lama lagi apa sih di situ namanya nyanyi di situ gitu loh. Gue nemenin gitu loh. Ternyata ya memang wah enak juga ya gitu loh. Enak juga. Cuma kalau dari sisi ininya yuk wah enak juga nih. Dari sisi Bronx-nya sih agak ngeri karena daerahnya pada saat itu pada saat itu kan gue belum familiar gitu, masih anak baru betul. untuk dunia malam kan. Ngeliat orang tipsi lah, orang minum lah, orang ini kadang-kadang ada yang ribut lagi. Cuman enjoy aja, asik aja gitu ngeliat live music itu kok gue seneng gitu. Udah akhirnya kebetulan nih nyambung ke tadi yang udah kuliah bikin masuk ke Fire. Bikin acara ngeband, diajak ngeband, masuk pertama kali Fire. Oke. Dan bayarannya waktu itu aduh. Waktu Fire. Bayaran tuh di bawah UMR kasarnya gitu loh. Jadi misalkan nih, bayangin berarti kan gue main 6 kali seminggu dong. Iya. Sebulan berapa? 24 kali dong. Betul. Ya. Lo tahu cuma dibayar berapa waktu itu? Berapa? Hah? 10.000 Kan 1.900.000 untuk satu band. Oh, udah menyeluruh. Satu bulan. itu tahun berapa tuh berarti? Tahun berapa? 90, 90 awal. 92. Bayangin berarti satu orang berapa dong? Lu band lu berapa orang? 9. Gue bisa kebayang. Belum bisa bayangin. Iya, bisa bayangin. Begitu beli nasi goreng habis lah. sedih banget. Dan itu kita tompo aja, kita terima aja karena itu buat pengalaman gitu kan. Tapi kalau mikir sekarang lo bego amat sih lo. Oke, sekarang kita ngomong masalah musik. Ya. Yang gua tahu, yang gua denger gitu kan, era-era mulai 80 nggak terlalu ya. Belum. 80 udah mulai. Ya, 80 udah mulai. 90 itu kan 90. main musik di kafe itu kan impian setiap band-band baru kan. Betul. Musik. Dan juga lapangan kerjaan yang menjanjikan. Iya, makanya itu kan baru. Nah, gua sendiri sih nggak, karena gua hanya penikmat musik, gua sendiri nggak tahu tuh apa yang di balik layar tuh seperti apa sih sebetulnya orang-orang yang Kehidupannya mereka gitu. kehidupannya sama mereka mau masuk nih ke kafe nih gue pengen main gitu loh pada saat itu gitu. Nah, ini nyambungnya yang kesana tadi Ya lah. kalau dari segi ke anak mudaannya status gitu ya. Dulu ya maaf banget ya. Seorang anak band tuh dipuja-puja. Weh, ibaratnya ngomong lo kalau cewek cuma satu gitu kan. Bohong nih kalau cowoknya cuma satu. Cowoknya cuma satu. Ceweknya cuma satu ya kan. Nah terus udah apalagi impiannya kalau udah kita main kampus, bohong aja lah kalau nggak dikenal gitu kan. Terus yang kedua, dulu kan bos salary kita anak band itu no pajak bos, kasarnya gitu ya. Free ya dulu ya. Belum ada Pajak hiburan belum ada ya. Pajak hiburan belum ada. Jadi lu dari situ ya maaf kata pada saat gue ya karena dulu ya masih belum ada pajak gue dulu hanya dengan 5 tahun aja udah bisa beli kendaraan, udah bisa beli rumah. Oh gitu. 5 tahun. 5 tahun sebagai profesi lo itu ya? Profesi itu gitu loh. Cuman kadang-kadang memang
ya kembali ke orangnya mungkin karena ngerasa easy money gitu loh. Jadi ya menggampangkan. Itu kembali ke Dan personal. kebetulan lo orangnya yang rajin menabung ya. Nah, kebetulan gue yang ya menggampangkan dulu pada saat dulu. Jadi cerita gitu loh. Nah, Tunggu, tapi gue mau ngomong, lu posisinya di band itu apa? gue penyerang. Penyerang? Nah, penyerang berarti di band apa dong? Oh, bukan defender? Enggak, penyerang. Penyerang. Oh, berarti vokalis. frontman. Frontman. Wah, pujaan para grupis ini berarti. Oh, gak heran. Gua rasa itu mobil dari siapa, Mobil segala macam. Itu lihat, itu dong. Oke, terus. Harus lanjut. Ya, itu harus kuat begadang. Oh, iya. Begadangnya begitu. Ya pokoknya pada saat itu ya impian anak-anak muda saat itu salah satunya kan wah enak nih ngeband nggak dipotong pajak terus udah gitu income-nya dengan nomor segitu lo bisa beli macam-macam segala macam gitu udah impian banget deh gitu loh. Nah, jadi ya enaknya jadi kayak kalau punya anak band tuh deket dengan temen anak band atau misalkan seorang cewek punya cowoknya anak band wah atau enggak cowok punya cewek anak band wah deh pokoknya gitu. Gitu ya. Dan bisa jalan-jalan gratis kemana-mana pokoknya impian pada saat sebagian anak muda pada saat itu ya gitu loh. Lu berjaya banget tuh waktu itu. Berjaya banget lah. Gitu. Tapi ngejar impian itu kan nggak gampang. Betul. Nggak semua orang punya kesempatan bisa nyampe gitu. Betul. Nah, gue pengen tahu tantangan pada saat itu lo bisa main di satu kafe itu apa? Karena Lo bisa tembus di main di satu kafe. dulu itu sistemnya begini, bro. Dari zaman dulu itu sistemnya kita ini, gue ngomongin Jakarta dulu, Gua ngomongin Jakarta ya. Di Jakarta itu punya agent band yang menguasai Jakarta. Oh dulu ada ya udah. Ada bro. Jadi gue sebut nama nggak apa-apa ya, udah nggak ada juga. Udah nggak ada juga lah. Ya ada dulu inisial Mimosa, Laluna, terus ada satu lagi apa sih Adventure, terus ada apa lagi gitu kan? Iya, saya ada dong. Halo. Mantan. Siapa Bu? Maaf, anak buah lo dulu. Lanjut. Nah terus ya mereka itu yang memanage kita untuk main di satu kafe. Taruhlah dulu zaman dulu itu yang hidup kan kafe tuh terutama Kemang ya dulu ya. Tahun-tahun segitu tuh Kemang tuh udah happening banget tuh. Kafe meraja itu ujung ke ujung kan. Dari situ sampai ke Cilandak tuh kafe semua tuh. Terus ada juga di daerah-daerah mana Prapanca tuh ada mulai kafe juga tuh dulu. Ada Balemang kalau nggak salah. Ada Tibok kalau nggak salah di situ juga ya kan. Situ terus ya udah terus sampai di Sudirman kan? Iya. Dulu banyak kafe kan situ ada Gondola, ada Asmat. Gila dia masih inget ya. Terus Gondola, Asmat yang di Hero, tempat biliar yang di Pancoran pun dulu ada, cuman gue lupa namanya. Ada kafe dulu tuh yang di lantai 3. Ada kafe yang dekat GLR. Ada. Iya dekat GLR. Tapi dia di Hero-nya, Dia jadi satu sama tempat biliar. Ada tuh di situ. Terus juga di daerah Cilandak sini Citos. Dulu kan ada kafe juga kan? Sekarang Front row, bawah front row. Oh iya. Terus atasnya ada apa? Gue lupa itu. Yang kalau malam jadi tempat itu. Iya. Ada nari-nari. Iya. Itu. Terus. Nah itu jadi mereka menguasai agen-agen itu menguasai tempat itu. Jadi ibaratnya gini loh, kalau kita apply sendiri, jangan masuk bos, kasarnya gitu. Oh gitu. Iya, jangan masuk loh. Lo melalui bapak ini ya, lo melalui ibu ini ya, karena mereka yang sudah mengatur dan karena enaknya ada agent. Kita tuh diatur sama dia gitu, maksudnya nggak capek-capek dia kalau mau izin atau misalnya kadang-kadang dilematiknya tuh anak band, sorry gue potong dikit, kita kan suka dapat event nih, jadi harus meninggalkan reguler kita kan, kerjaan kita. Nah itu yang nolongin agentnya itu, yang untuk mencari pengganti band. Kalau tanpa agent, kita nyari sendiri, telepon-teleponin tuh, band ini kosong nggak malam ini, band ini kosong nggak malam ini, itu kadang-kadang dilemanya di situ gitu loh. Oke, tapi agent itu biasanya memberikan hari lu penuh nggak tuh maksudnya untuk ngeband? Seminggu berapa kali tuh? Mereka sendiri kadang-kadang juga sama kita nggak terikat sama satu agent. Jadi misalkan ada agent lain nawarin dalam seminggu nih, misalkan hari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, gue udah dipegang sama agent A, ya kan? Misalkan untuk weekdays, untuk weekdays misalnya agent A, untuk weekend ada agent yang berani nih, harga lebih tinggi nih, dipegang sama dia, gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi udah mereka yang mengatur biasanya gitu. Iya. Tapi band yang lu bawain tuh jenisnya apa sih? Kalau zaman gua kan dulu nama bandnya tuh Valencia. Itu Spanyol gitu dong. iya, namanya
Spanyol tapi sih nyanyinya R&B top 40 gitu. Oke. Terus format gue juga dulu tuh kayak Kahitna, 3 cowok, ada pemain perkusi, mirip banget ya kayak Kahitna gitu. Pada saat itu juga kayak itu lagi booming kan 90-an. Itu yang berarti yang 9 kelompok 9 orang itu yang waktu di Fire tuh sama sampai. Sama, iya, Oh iya, gitu gitu, ya. gitu. Bertahan lama juga loh ya. Lama, Solid lama. juga. Oke. Nah, terus makin berjalannya waktu juga band-band yang laki-laki semua pada saat itu ya untuk band kafe kurang dilirik sama manajer-manajer kafe. Nggak enak ngeliat laki. Kurang bikin kurang bikin ini nih nggak eye catchy nih gitu kan. Udah akhirnya nambahlah cewek 1 gitu kan. Nambahlah cewek 2. Jadi kita kadang-kadang vokalisnya berempat, kadang-kadang jadi berlima gitu. Ya bayangin berarti kan pembagiannya makin tap. Iya. Makin turun. Tapi cewek-cewek yang milih lo juga. Iya. Yang audisi untuk vokalis itu. Iya, kita nyari ya dari teman ke teman aja. Bukan dari agent ya? Enggak. Dari kita yang cocok sama kita aja gitu sih. Oke. Gua balik tadi ke agent. Kan nggak sedikit jumlah band yang mau non agent kan. Iya. Pasti ada proses audisi dong. Untuk agent itu. Audisi ke agent. Oh iya. Pasti kan? Seperti bisa cerita nggak suasana? Audisinya ini sendiri sebenarnya mereka tuh sistemnya gini, mereka tidak menyiapkan waktu pada saat itu, mereka datang. Misalkan band A main nih, mereka datang agent itu. Mereka langsung menilai itu. Oh dia masuk grade A nih. Kayak apa kalau langsung olahraga? grade B nih. Gitu loh. Talent scout. Scout talent. Ya, Scott Talent. Talent. Langsung gitu. Oh, band ini nih masih grade C nih, yang ibaratnya nyanyi misalkan masih baca teks gitu kan. Enggak performanya cuma nyanyi doang, nggak ada atraksinya. Oh, masih kelas C nih. Jadi mereka yang udah lebih, memang mereka tuh lebih peka sih. Kalau gua akuin tuh mereka lebih pandai gitu. Mereka juga nentuin tuh. Jadi gitu tuh bisa ngeliat tuh ada satu agent yang memaparkan nama-nama band satu Jakarta. Oh misalnya, band gue udah jadi kayak rapot gitu bro. Band gue udah masuk grade mana nih sekarang dia? Udah masuk grade A misalkan. Udah kayak tanggal lagu ya? Iya benar. Lagi di grade B. Ada yang agent yang menerapkan cara untuk macu katanya. Maju. Berarti nggak ada audisi khusus ya? Mereka yang lebih aktif ya? Iya. Datang langsung, melihat, menilai langsung, Betul. approach. Ada audisinya itu begitu kalau suatu tempat, misalkan kafe, misalkan dulu gue inget banget di bengkel kafe tuh, di bengkel kafe, itu dia mencari band. Jadi ceritanya nih, lu punya bengkel nih, bengkel kafe, wah cariin gue band dong gitu kan. Sambil genrenya apa gitu ya? Bikinin 1 hari untuk audisi. Itu 1 hari itu datang ngumpul semua anak band satu Jakarta. Oh ya? Main cuma 1 lagu, 2 lagu, 1 lagu, 2 lagu. Di bengkel itu? Di bengkel itu. Gitu mereka kadang-kadang. Itu yang audisi dari pihak agent atau melibatkan Yang pria kafenya. Oh, punya Pria kafenya. Enggak melibatkan ada artis apa musisi gitu enggak ya? Tapi ada plus ada minusnya kalau gue bilang. Kenapa? Karena kalau misalnya audisi itu kan hanya 1-2 lagu, kan pasti kita ngasih yang terbaik. Betul. Sementara kalau lihat lu performance kan misalkan 1 jam nih. 1 jam tuh Toto di tengah jalan setengah jam udah kedodoran apa kan nggak tahu. Tahu cuma Sebenarnya nggak objektif sih sebenarnya kayak gitu. Iya benar-benar. Cuman 10 lagu yang Iya. punya gitu 2 jam kayak terus. Dia ngasih yang terbaik 2 lagu gini. Wah, oke nih atraktif. Misalkan pakai koprol apa gitu misalkan gitu kan. Wah, keren nih atraktif. Dia nggak tahu lagu ketiga udah nyonyos gitu kan. Iya, kadang-kadang gitu pada saat itu ya kalau sistem audisi gitu. Makanya dulu cenderung kita tuh dibantu sama para agent itu untuk bos, gua hari ini kosong bos, tolong nih. Nah, mereka yang maju tuh lobby gitu. Tapi ada kalanya juga mereka itu makin lama kelamaan motongnya tuh kurang manusiawi gitu loh. Jadi kadang-kadang kita yang akhirnya direct sendiri ke kafe-kafe. Apa nih? Gua tergelitik nih dengan tadi nggak manusia dipotong gitu loh. Ya. Apa ukurannya pada saat itu ya? Apa sih? Ini manusiawi dipotongannya ini nggak manusiawi. Ya pembagian misalkan gini deh kasarnya, lo yang capek, lo digaji misalkan satu ini 2 juta gitu kan. Misalkan kita bagi berlima ya gitu kan. Berlima itu misalkan 400.000 dong berarti kan, gitu kan 400.000. Nah dia itu ada dia jadi dibagi 5. Jadi dia dengan tidak kerja 3 apa dapat porsi yang sama dengan para personil. Potongan kuenya sama gitu loh. Nah banyak yang anak band tuh kurang setuju dengan itu. Gitu. Sementara kalau misalkan ada apa-apa pemutusan kontrak kasarnya gitu kan dengan secara sepihak mereka nggak bantuin. Kadang-kadang ada beberapa oknum agent kayak seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang
enakan sendiri deh, enakan sendiri. Kadang-kadang gitu anak-anak band sudah lama nih, kadang-kadang gue enakan sendiri aja deh. Dibanding gue sama agent gitu. ya. Terus rumusan yang win-win solution yang gimana yang pada saat itu ya? Ya maksud nih oke lah. Dulu pernah bikin deklarasi tuh. Oh, gitu? Pernah, iya, dengan agent di Jakarta dan agent Bandung. Waktu itu kita bikin di Asmat, gue inget banget. Satu band Jakarta dan band Bandung. Nah, dulu sempat, gue agak lompat dikit, sorry, gue skip dulu. Dulu ada cerita, istilahnya Red Band Selatan sama band Kota, bro. Oh gitu, ada ya? Ada pada saat itu. Band Kota nih nggak dianggap, bro. Oh gitu? Iya, ibaratnya bukan dibilang, oh Rednya di bawah deh karena mainnya, ibaratnya mereka bukan skill yang ibaratnya cuma Performance nyanyi doang, performance, nyenengin orang mabok udah. Sementara orang yang biasa main di Kota juga nggak terima dong kasarnya digituin gitu loh. Oh nggak bisa lo ngotak-kotakin ini. Akhirnya mereka bikin tuh yang paguyuban anak-anak kafe itu tuh bikin agent-agent itu untuk ngobrol, kita duduk bareng gitu loh. Akhirnya disamain tuh, sama juga dulu ada momok pernah band Bandung itu ngerusak harga band Jakarta. Tuh pernah bro, ada. Dulu ya. Dulu ya, bukan sekarang, Dulu. Dulu pernah ada. 90-an ya? Iya. Jadi ibaratnya gini, band Bandung nih ibaratnya kalau main di Jakarta dibayar berapa aja mau. Asal mereka manggung. Iya. Ada sampai kayak gitu. Ada momok seperti itu. Kan gue in theoretical gue nggak tahu ya buktinya mana. Gue selentingan dengar dari teman-teman, apa iya sih gitu loh. Iya bro, gini. Jadi kan kita susah main di sini, pasar kita makin menyempit nih bro. Lo ngasihin nggak gini. Oh iya sih, tapi mungkin apa gara-gara itu gue bilang gitu kan. Udah akhirnya kita duduk bareng, kayak kita bikin ini UMR upah minimum rata-rata Yang disepakati. untuk satu kali performan, misalkan untuk dalam kota misalnya Jakarta, misalkan dulu masuk poinnya untuk yang grade A nih 2 juta sampai 2,5 untuk satu band. Gue inget banget tuh masih angkanya tuh. Untuk band Bandung sama segitu gitu loh. Dengan plus misalkan dia yang harus nyiapin hotelnya, kamar minimal 1 kamar dan makan misalkan, dan transportnya gitu bro. Gue soalnya juga dulu pernah, gue kan band Jakarta nih, Valencia itu dapat reguler setiap Sabtu di Bandung. Main di klub pesta di hotel apa ya waktu itu ya, ada namanya klub pesta, sama di Papandayan gue main. Jadi setiap Sabtu sore jam segini gue berangkat naik mobil, bawa mobil sampai sana manggung gitu. Dulu kan masih sepi bro. Sekarang kan baliknya cepet gitu cerita. Tapi waktu pas lu manggung di Bandung tuh UMR-nya juga beda ya? Bagus. Masih bagus gitu loh. Tapi seberapa kuat itu? Maksudnya? Perkumpulan band-band itu mendesak para pengusaha kafe itu, ada punya kekuatan pada saat itu? Ada impact-nya, tapi yang gue bingung sendiri ya, kok nggak bertahan lama. Sebenarnya jadi nggak ngaruh lagi, karena apa? Banyak oknum-oknum yang sebenarnya itu direct. Jadi gini lah bro, kasarnya gini, lo punya band nih, ada yang gini, Pak masukin gue Pak, nanti nyogok. So Indonesia. Gitu loh. Ada oknum, kan gue bilang nggak semua tempat, pokoknya ada oknum itu yang bikin rusak lagi sebenarnya gitu loh. Klasik, asal apapun ada yang kayak gitu kan. Gitu ceritanya. Sip. Sekarang kita masuk ke kafe dulu sebelum masuk ke Valencia lebih dalam. Tadi kita sempat ngomong kan, ada yang grade A, grade B, grade C, grade D, bla. Lo bisa ceritain nggak? Kafe-kafe mana yang masuk grade A, mana yang masuk grade B, grade C, dan D gitu. Ngerti nggak pembagiannya? Pada saat dari kacamata pemusik ya ini. Ya, pada saat di era itu. Di era itu ya, kalau gue ngeliat kenapa bisa jadi grade itu, dulu daerah Kemang itu masuk di kategori grade B sebenarnya. Oh B malah. Iya B, tapi B yang yang di atas lah. Kan B itu misalkan B ada 30 band, B yang masih ya. Kalau A itu dulu tuh masih masuk ke ya kelas hotel. Misalkan dulu ada itu yang di Hotel Mulia, CJ's, terus ada yang di ini klub apa tuh yang di sorry hotel yang biru itu apa sih, Saripan Pasifik. Ada klub juga kan situ tuh, klub Iris. Ya Pistop termasuk. Nah, itu masuk grade A. Masuk grade A, terus juga ada yang pokoknya terutama mereka yang nempel sama hotel-hotel gitu, gede itu. Di hotel ya. Terus juga yang di lokasi Taman Ria Senayan tuh,
Dulu ada Ferrari, Oh, ada Taman Ria Senayan itu ya. bekas taman kan dulu kan ada Itu A New York. masuk, itu A masuk. masuk A, masuk grade A gitu. Kenapa? Dilihatnya dari bayarannya atau dari Bayaran sih, kalau gue bilang sih sebenarnya itu bayaran sih kalau gue bilang sih gitu lah. Bayaran juga sama performance. Jadi kadang-kadang kalau yang udah mereka nongol di kafe-kafe tersebut itu, mereka tuh anak bandnya udah ngostum bro. apa tuh? Udah seragam, udah ngostum. Misalkan mereka modal nih, Iya, lo modal nih lo bikin baju yang lucu. Misalkan nuansa hari ini nih army-nya tuh yang lucu-lucu. Jadi nggak ada yang baju bebas, Tapi pribadi. itu dari mereka sendiri ya yang ini. Sebenarnya gitu, Berarti karena mereka- sebenarnya mereka udah wealthy ya, artinya udah lebih makmur ya. ya mereka berarti kan keuangannya lebih makmur. Mereka bisa nyimpen, bisa manage uang kas, bisa ini, bisa buat performance-nya dia sendiri. Sebenarnya itu gitu. Naikin grade itu sebenarnya sih dari itu juga, ada faktor juga kalau saat itu. Terus lu sudah tidak baca teks lagi. Oh gitu ya. Iya, itu juga pengaruh bro, Gue dinilai. baru tahu. Misalnya nyanyi, lo lepas teks. Dia kan gitu. ada pokoknya gini kan, kita malas ngeliat, kita kan interaksi mata Betul, tuh nggak ada betul. gitu loh. Ada yang jadi penilaian itu bro, gitu. Jadi gitu. Terus tambah apa? Koreo. Kalau lo udah bisa koreo, wah itu udah grade A banget itu. Gitu. Dulu ada kalau di Bandung tuh dulu keren tuh ya itu yang udah rekaman juga KSP. KSP. Dulu kan. Nah, dulu KSP itu. Cuman KSP. Nah itu kan band ya. Kita terusin sekarang kafenya. Kafe. Ya. Gua baru tahu. Gue juga bingung. Apa penasaran kenapa Kemang itu disebut grade B? Karena dia terlalu banyak kafe di situ. Oh. Terlalu banyak dan grade B-nya gue bilang bukan B yang di bawah ya. Iya. Gitu lah. Maksudnya B-nya itu masih yang B+ kalau gue bilang, karena kayak gue sendiri kan gue manggung di Pasir Putih. Iya, itu B ya maksudnya? Itu B cuma Di atas B yang ya? atas Oke, gitu. B. Jimbani gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau kadang-kadang klub-klub yang B itu kita sih sebenarnya kalau gue memonitoringnya sebagai plafon itu satu pemberian bukan billing ya, harga. Ya, Harga kontrak kita. Terus juga itunya kan kita juga dikasih kadang-kadang ransum ya, makanan ya. Oh, makanan. Menu untuk anak band. Setiap malam ya? Ya, kadang-kadang mereka tuh yang kita bareng-bareng, tapi kalau udah yang grade A itu udah ditanya mau makan apa bro, misalkan dia udah oke, gitu, oke. udah. Nah itu tuh udah Jimbani udah gitu tuh, udah gitu. Misalnya saat menu lo sama gue beda gitu loh. Gue mau buntut, gue mau nasi goreng, gue mau iga bakar, bisa tuh mereka gitu. Pizza cafe juga dulu kita di Menteng tuh, udah gitu, gue mau pizza aja, gue mau ini, nah itu udah grade A. Gitu. Kalau ini kalau pandangan gue ya. Gitu ya. Oke. Sekarang gue penasaran. Grade C ke bawah apa contoh? Pada saat itu. Contoh. Pada saat itu kalau C itu gue bilang satu kan dari segi performanya. Terus bayaran mereka juga mungkin di bawah 1,5 gitu loh. 1,5 untuk satu grup gitu loh. 1,5 sekarang. Terus dari tempatnya juga. Nah, dilematisnya ini kadang-kadang kalau di grade C ini mereka mengandalkan angpau bro. Maksud? Angpau di tempat itu, saweran. Oh, oke. Sorry, saweran benar-benar. Ya, jadi buat mereka dengan gue nilai kontrak segitu aja, gue nggak apa-apa saweran, gue bisa lebih dari kontrak. Memang iya sih kejadian pernah gue nonton, ada temen band gue, band temen gue, dia main nilai kontraknya cuma 1,5, tapi sawerannya 7 juta bos. Oh gitu? Iya, semalam. Lo nggak tergoda ke situ? Ya bukan yang nggak tergoda, jadi sebenarnya jadi kembali ke ini brand image sih sebenarnya jadinya gitu loh. Iya. Brand image lo kalau lo mau nyemplung ke situ ya go ahead gitu loh. Tapi memang kalau gue akuin ya gue sendiri sebenarnya suhu band-band kafe itu semua berasal dari yang kayak gitu loh bro. Karena mereka lebih ditempa sama dengan ya mungkin atmosfer yang Bronx ya kan. Terus yang kedua mungkin ada request yang ibaratnya kan kadang-kadang orang, gue pernah kejadian lagi nih, bawain lagi ini bos, dia mabok nih. Bos bawain lagi nih, gue nggak mau tahu season 2 udah bisa, kasih duit. Wah, gitu mau mati-matian pak, pada saat break ngulik. Ngulik tuh, yang vokalisnya dengerin, yang main bassnya juga ngulik. Gitu. Udah seadanya kita ngendus kan, mainin, dia seneng, udah kasih duitnya. Itulah kadang-kadang di situ tantangannya di situ bro.
Gila. Dilema. Di balik tontonan itu ternyata Iya, seru juga ya. romantikanya gila Terus, juga tuh. kalau lu di Great Steak itu fasilitas gimana dari pihak ininya? Kadang-kadang, ya maaf ya, nasi goreng depan kafenya dibeliin ya. Oh gitu ya. Iya, nasi goreng tek-tek bro. Itu pernah kejadian gua ada satu Gitu kafe ya? aja. Makan apa kita bos gitu kan. Ini nih waiters bawa, kok bawa plastik nih si waitersnya gitu kan. Ini mas, makanannya. Hah? Nanti dibukain sama dia. Oh nah, masih ngebul itu bus. Gua nasi goreng, ya apa gua lapar gua makan aja ya kan. Dia mari gua mabuk. Itu bener loh kejadian itu. Nasi goreng lagi ya. Gua baru tahu tuh bisnis di balik kafe Keren ya? itu ternyata. Iya. Untuk teman-teman ini pemain band ya. Main band. Sama ini, Oh, gue jelasin lagi, ada dulu zaman yang era gua itu 90-an itu band, istilahnya band long trip. Oh shit. Apa itu? Band Long long trip trip. itu adalah misalkan band Jakarta atau band satu kota itu di hire biasanya tuh dulu yang sering long trip tuh band kota Manado, kota Kalimantan. Iya. Jadi kita main di sana, kafe sana. Gua waktu itu long tripnya ke Skor sama ke Botol di Makassar sama di Skor mana nih? Makassar. Oh Makassar. Sama Skor di Manado. Nah, gue main di situ tuh waktu itu. Nah, dilematiknya begitu kita dapat kontrak biasanya kan 2 bulan tuh. Begitu balik kita ke Jakarta jobless bro. Karena lo nggak punya job, karena nggak punya job job. tetap. Nggak punya- kita ninggalin gitu kerjaan kita di sini kan. Misalkan gue lagi main di KPA nih. Kita diterima dong. Wah, misalkan ini bulan apa? Misalnya Mei, Juni gue long trip. Gue ngomong dong sama manajernya, bos, gue izinnya 2 bulan. Oh, kok kemana lo? Lagi bagus-bagusnya juga gini. Gue long trip dulu. Lo tuh. Tapi gue nggak janji ya, kalau lo balik lo bisa main sini lagi. Kadang-kadang gitu, cuman gue nekat, sombong, gue nyari pengalaman, duitnya memang lebih gede kalau dulu long trip gitu kan. Tapi short term ya. Soto, udah begitu balik biasanya penyakitnya jobless. Tapi memang dulu waktu ke Surabaya, gue main di West End, dulu anak-anak Valencia, itu 1 bulan mereka berani bayar 150 juta. Plus fasilitas 1 anak 1 room. Oh iya. Hidup di situ. Terus mealsnya dari breakfast sampai malam di situ. Selama 2 bulan ya? Nah, nyuci laundry. Gimana nggak tergiur mas? Iyalah. Iya kan? Tergiur lah gitu. Tapi 2 bulan itu lo anggap itu short term ya. Short term lah. Karena lo balik lagi ke asal. Balik lagi asal jobless gua. Buat apa gitu sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya yang benar mungkin pada saat kita di sana adalah maintain, misalnya manajer kita gitu kan, lo maintain, bentar lagi gue balik nih band ini nih, kita ini siapin musik gitu, musiknya gitu. Kalau nggak kayak gitu ya udah jobless. Nah band lu emang nggak ada manajernya? Kita waktu itu manage sendiri. Manage sendiri. Kebetulan di situ leadernya gue. Oh. Karena udah waktu kasihkan di Surabaya, lupa. Maaf ya teman-teman. Waktu itu jobless gara-gara saya nggak nelfonin hotel loh. Nih gara-gara dia nih. Pada jobless. Tapi sesaat kan. Habis itu kan ada lagi. Kasihkan bro, gue lupa. Iya. Minggu depan pulang, main di mana Jakarta lo? Gue bilang gitu. Itulah tantangan anak band. Tantangan anak band pada saat itu. Manage sendiri, ini sendiri, mikir sendiri, kreatif sendiri. Itulah tantangannya, tapi asik. Asik ya. Itu. Nah kalau sekarang yang kalau gue lihat ya perbandingannya tuh, gue nggak tahu ya kalau untuk anak-anak band yang sekarang tuh sistemnya seperti itu apa enggak. Kalau dulu kalau gue bilang lebih seru. Kalau gue bilang ya, mungkin karena sekarang gue udah nggak berkecimpung di sana lagi. Satu mungkin sekarang ini biasanya para pengusaha kafe itu sudah main profit sharing bro, yang gue tahu. Gimana? Billing. Ya jadi misalkan gini, pembayaran lo ini nanti malam ini tuh berapa persen ya Dari billing yang masuk. dari billing yang masuk. Oh iya. Kan nggak bisa menjamin. Terus kadang-kadang anak band sekarang kasihan, disuruh jadi PR, suruh ngundang tamu. Lah dia punya PR kan? Iya kan? Suruh jadi telemarketing juga. Yang gue tahu seperti itu, kayak misalnya main dia nih tapi suruh nyari tamu. Lah emang tuh kafe nggak punya tamu sendiri? Nah punya PR kan? Gitu loh. Lah dia kerjanya ngapain? Gitu kan? Terus kadang-kadang juga nggak relevan dengan ini nih menurut pendapat gue ya. Hanya ngelihat dari misalkan main sebulan 2 bulan, sekali 2 kali, oh penuh nih, lo ganti dulu deh bulan depan, nggak fair kalau gue bilang. Bangunlah dulu atmosfer sebulan, atau nggak 2 bulan, buat band yang misalkan gitu. Baru lo bisa ngomong kayak gitu loh.
Gue mengatasnamakan anak-anak band nih sekarang. Yes, mantap. Oh iya, anak band. Gue tolongin budget lo nih. Ya makanya intinya kalau nggak tahu ini kesimpulan gua. Masa-masa jaya anak band tuh 90 Bener sih. ke bawah. Bener. 90 ke atas tantangan anak band makin berat. Iya. Bener nggak tahu. Bener. Bener begitu. Makin berat. Karena kita disuruh ibaratnya sekali kita pemusik suruh jadi karyawan juga jadinya. Iya. Mikirin omset bos. Iya benar. Gitu loh. Kalau kasih saham sih nggak apa-apa ya. Makan. Sekalian. Ya, mau nanya? Ada Oh, pertanyaan? enggak. Belum. Oke, tapi kalau gue lihat berarti kecenderungannya sekarang mungkin lebih meminimalisir kelompok ya di dalam band ya. Itulah kadang-kadang ya. kan lo banyak ngeliat ini kan, kalau lo ngeliat di satu tempat hanya dengan unplug atau Iya. mereka main bertiga aja gitu, mereka udah cukup. Yang penting ada bunyi Iya. gitu, ada bisa nemenin orang, bisa request. Jarang sekarang tempat yang toto beduk pakai show big band gitu, jarang. Hanya beberapa tempat aja yang berani untuk masih pay bayar. Kalau sekarang banyak apalagi banyak kan coffee shop gitu. Itu pun sistem billing lagi ya. Iya. Oke. Kan lo ngalamin waktu di kafe, gue pengen deh dengar cerita lo, kan lo Valencia ya. Ya dulu kalau ada band Gue pengen tahu, lo bisa cerita nggak angkatan lo siapa aja seperti itu dan kiprahnya di kafe-kafe Oh mana? ya, gue tahu angkatan gue tuh bandnya ada waktu di Cafe Jalan-Jalan tuh ada B290s. Oh, itu 90s. B290s, Baim masih jadi main kafe lo dulu. Iso. Tak tahu. EL. Iya. Iya, oke. Terus ada Karua Boys. Oh, Karua Boys, oke. Karua Boys yang sama juga Cherry gitu kan. Pearl siapa lagi tuh banyak. Mickey. Terus ada siapa lagi ya? Magenta. Iya, gue Magenta. ingat. Terus ada banyak Before You. Terus ada Arnesia. Band-band ya itulah, muter-muter aja kita di situ. Dulu juga sempet Wong Bitu ngafe dulu. Cuman bukan ngafe-ngafe di ini, mereka langsung di Jams. Oh gitu. Itu saat tahun 90-an kan mereka baru. Ya maksudnya nggak sebanyak Valencia kan? Enggak, kan mereka baru 2000-an. Iya, perjalanannya kan. Gitu. Terus kalau lo hitung-hitung pada saat itu Valencia main berapa kafe? Kalau secara total? Secara total Kurang ya. lebih. Ya seminggu lain-lain berarti 7. Oh 7? 7 tempat. Oh gitu? Iya, 7 tempat pada saat itu. Banyak band-band seperti itu, 7 tempat. Ada waktu dulu peak-peaknya kita, itu karena dulu kan istilahnya ada tempat itu yang show time. Jadi mereka mengundang band cafe mainnya jam 12 malam. Iya, itu iya, kayak di iya, Hotel iya, Grand iya, Menteng, iya, iya. di hotel, mana yang di, itu ya apa sih? Sentral ya, Hotel Sentral. Sentral Pramuka. Pramuka. Oh iya. Itu kan tuh mereka showtime gitu loh. Jadi kita bisa main di mana masih sempat ngambil di situ. Jadi ibaratnya seminggu tuh bisa 8 kali kita main gitu loh. Tapi gebukannya gedean mana? Gebukannya ada yang short time apa? Yang showtime karena showtime itu kadang-kadang ampaunya gila-gilaan. Oh. Iya, gitu ceritanya. Terus dari sekian banyak kafe yang paling buat lo favorit di mana lo main? Kalau gua pribadi untuk ukuran misalkan kayak Kemang atau kayak Senayan itu ibaratnya udah bukannya ngeremehin atau menyamaratakan ya, tapi sudah seperti biasa dan passionnya sama tantangan itu kayak udah ketempat memang harusnya begini, memang harus gini. Yang gue bikin emang harus bener-bener gue ngerasa sio malah waktu di Hotel Mulia. Karena barometer gue tuh band bule waktu itu. Band bule. Padahal sebenarnya sih band bule sama kita tuh sama, tapi karena mereka kemasannya, mereka terus repertoar lagunya sama band bule tuh nggak ada yang baca request. Iya. Nggak ada, dia kan langsung running, bak buk terus. Itu yang gue kagum sama mereka gitu. Lagu sih sama kualitas total kalau masih banyakan band juga cakep kok gitu acara gitu loh. Tapi mereka karena bisa memanage sama buat entertain bagus, juara gitu. Jadi kadang-kadang gue nyontoh dari mereka gitu. Tap misalnya 4 lagu, 5 lagu, 6 lagu, baru kita kasih ngomongnya apa. Tap baru. Zaman itu Filipina ya banyaknya. Hah? Band-band Filipina kalau nggak salah. Pada saat gue main di situ Shock Crew dari Amerika. Oh. Kalau Filipina di bawahnya yang di grup vokalnya yang di Cascade ya. Tapi kalau yang dari Amerika tuh mereka bawain lagu-lagu top 40 juga? Atau Iya, lagu sendiri? Oh, gitu ya? lagu-lagu top 40, ya lagu request. Makanya kadang-kadang gue hebatnya
Zaman dulu kan zamannya ST12 juga tuh. Mereka bawain lagu ST12, wah booming lah langsung. Band bule aja bawain lagu Indonesia bisa bagus dan pasti. Gitu loh. Di situ pembelajaran buat kita, wah kita berarti kalau belajar juga harus kayak gitu. Gitu loh. Secara performa ya gitu loh. Secara performa, kalau secara kebisaan ya kita juga bisa lah. Gitu. Lu di Valencia kan? Ya. Itu warna musiknya apa yang bawain biasanya? Dulu waktu awal gua ngeband itu sebenarnya genrenya top 40. Tapi top 40 pada saat itu kan gue tuh masih klasik disco yang ketopnya. Masih zaman YouTube Me tuh. I am not boy next door, masih gitu-gitu gitu. Terus lagu-lagu yang iya main zaman itu. Terus mulai 2000-an baru mulai tuh yang begitu gue main di luar kota baru masuk rap-rap kayak Nelly, nah beda mata terus kayak segala macam udah baru gitu kan. Kalau dulu sih klasik disco, banyak kan tuh pasar kita tuh klasik disco zaman anak-anak dulu tuh sama Indonesia gitu. Terus kalau lu kan manggung di tempat-tempat lain tuh, kafe yang ini. Ya terus beda-beda. misalkan ada yang apa tadi grade A, grade B. Lu bedakan juga nggak setlist lagunya? Bedain. Masing-masing grade A. Pasti bedain. Contohnya Pasti gimana bedain. kalau yang grade A? Kalau yang grade A misalkan kayak gue di main di Hotel Mulia, itu sama sekali gue lagu Indonesia mungkin cuma satu dan yang ngetop banget pada saat itu misalnya Separuh Nafas. Gitu kan, karena orang bule juga tahu tuh lagu gitu kan. Udah satu session itu cuma dari Separuh Nafas gitu. Udah kita ngikutin dan kalau pembelajaran repertoire gue selalu berkiblat gue pingin show kayak band bule ini. Nggak apa-apa lah kita nyata yang baik kan. Oh iya gitu dong, kan. iya dong. Nah jadi gue bawa itu juga ke kafe-kafe yang Jakarta yang lain dan kebetulan orang-orang sini nerima. Tapi kalau kita bawa ke kafe yang grade C itu kita dibilang sombong. Oh gitu? Wah iya bro, kita dibilang sombong. Malah nggak sedikit gue pernah dimaki tamu. Maaf nih, dia request lagu Obi Mesak bro. Gue bisa gitu. Sungguh aneh, tapi gue bisa, cuman lu sabar lu, tahan dulu, karena gue ngabisin repertoire. Dia ngamuk loh bos. Oh iya? Marah depan gue dibanting gelas. Ben apa lu butuh aja lah gue udah untuk ada security gini. Mana ya, gue mau marah nggak mungkin lah, tamu adalah raja Iya, gitu kan. betul. Gitu, tetap gimana nih bang, gue bawain aja, baru dia agak menang. Marah. Lagi kobam. Iya, itu sih pengaruh utamanya gitu. Itulah kadang-kadang kalau kita men-treat tamu yang di grade C, KP grade C, itu nggak bisa kita kadang-kadang dilemanya gitu, nggak bisa kita ajak untuk gue mau show nih gitu, nggak mau terima, gue mau dengerin lagu, gue udah bayar lu, nah, mereka mikirnya gitu lah. Mereka mikirnya gitu, jadi udah beradu deh dari situ tuh. Gitu. Kita mau gimana benar-benar show untuk sebagai penghibur yang profesional, tapi kebentur dengan masalah sosial jadinya gitu lah. Jadi kayak gitu. Terus lu juga bawain lagu-lagu dangdut dong? Iya. Ke grade A juga bawain enggak ya? Nggak mungkin. Dulu di grade A tuh yang ngetop ya itu lagunya Ikke Nurjanah tuh lagi apa sih? Ku terlena. Itu zaman-zamannya itu kan tuh. Kopi dangdut. Zamannya itu gitu bawain. Gitu sih. Seru juga ya. Nah, untuk dari segi kita kadang-kadang dari event juga, yang event-event itu dapat juga dari setiap kafe-kafe yang kita main itu juga beda-beda kualitas eventnya. Contohnya nih, misalkan gue dapat dari Hotel Mulia itu undang-undangan untuk misalkan dinner kedutaan ini gitu ya. Oh dari misalkan di kafe yang biasa, oh ini gathering perusahaan ini. Kalau yang biasa lagi, oh dapat kawinan di sini gitu. Jadi ada beda-beda itunya juga gitu loh. Dulu, tapi kalau itu kan menurut pendapat gua gitu loh. Tapi yang jelas porsi lu nggak akan menghilangkan klasik diskonya itu ya? Pada saat itu? Ya, pada saat itu karena emang era-eranya. Iya, era-eranya. Gue kan banget tuh zamannya gue yang manggung di Fire pertama kali, lagu yang gue bawain itu If You Go, na dan sekadar dek itu udah. Cuma memang ada perbedaan kalau dilihat dari sekarang ya itu yang seperti yang gue bilang tadi, karena kadang-kadang pihak manajemen kafe yang menuntut kita untuk lu ramein dong lah kan. Gue ini jadi kalau emang tempatnya udah rame bukan tanggung jawab sepi bukan tanggung jawab kita dong gitu. Treatmentnya udah beda. Treatmentnya beda, kita disuruh buat tamu. Selama lu kan berkecimpung di dalam band, Ya kan? Tapi lu juga akhirnya mendapatkan sesuatu yang akhirnya lu jadikan profesi lain kan? Pas lu di band itu mungkin akhirnya jadi manajer apa gitu. Oh enggak, atau pada jadi apa?
pada saat gua ngeband itu kan juga saatnya masanya gua kuliah ya waktu itu ya. Oke. Nah, di Perbanas waktu itu. Nah pada saat itu juga gua malam ngeband, pagi gua kerja di bank. Oh gitu. Iya sempat kerja di bank, sempat di Danamon dulu. Danamon Matraman. Nah, tapi bertahan tuh, wow, walaupun ngantuk-ngantuk, mata merah gitu, woi masih. Terus untungnya apa? Kalau setiap ada acara Danamon, pakai pasti band gue. Gitu lah, gitu. Yang pasti pakai band gue gitu kan, nggak jauh-jauh gitu kan. Udah mau Danamon mana juga yang pakai pasti band gue. Oh tuh ada anak band udah nego langsung aja gitu. Ada untungnya gitu kan. Tapi ya ruginya, mah capek. Iya. Gue baru pulang jam berapa kan, pagi udah mesti ngantor lagi. Nah akhirnya gue mundur dari itu semenjak ya Danamon ada masalah di sahamnya dia lah waktu itu dia gabung sama Temasek kalau nggak salah ya. Sehingga ya off the record itu semua fasilitas dicabut. Jadi udah gue nyerah dah. Gue quit aja deh gitu. Terus lu Fokus ke nyanyi. Ya. Lo Valencia sampai tahun berapa? Valencia, nah itu dia. Valencia sebenarnya gue pingin tuh bendera itu nahan terus sampai gue dulu masuk sampai ada Wong Pitu aja, itu Valencia masih jalan. Jadi gue sempet tektok juga tuh, Wong Pitu manggung di Planet Hollywood reguler. Valencia ada manggung di daerah kota. Itu gue sempet main di Planet Hollywood, kelar jam berapapun, gue lompat ke kota. Masih nyanyi, jadi gue nunjukin kalau gue tanggung jawab nih sama anak-anak. Masih gue loyal juga dengan ini, terus sampai gue juga masih nyariin job. Tapi begitu gue setelah sakit 2017 kemarin, 2018, udah nggak bisa bagi waktu lagi karena udah berat untuk nyanyi malam lagi. Betul. Gue milih aku mendingan ke yang ini aja deh. berarti lu bertahan sampai 2017 tuh dengan Valencia dan Wong Pitu itu? Iya, Wah biasa. capeknya. Iya. Tapi lu di Wong Pitu tuh masuk tahun setelah Wong Pitu sebenarnya udah ada kan? Om itu udah ada, kan gue angkatan yang ketiga deh kalau nggak salah setelah 2000 berapa ya, 2010 apa ya baru masuk. Ya lumayan udah ngawinin saat yang sama itu 7 tahunan lah. Gitu lah manggung, ini loncat sini. Yang lucunya juga kalau lagi pernah tuh lucu banget. Event nih. Wah, Valencia event di Lembang. Pas kebetulan di Bandung Wong Pitu main. Terus gimana mau izin? Terus ngeliatin jam. Wih, waktunya masuk nih. Gue ambil dua-duanya. Sebenarnya itu resiko banget. Itu gue naik motor gue dari Bandung sama Lembang. Jadi setelah Valencia kelar eventnya, gue langsung ke itunya Wong Pitu. Ya itulah konsekuensinya kan. Tapi lama-lama memang capek sendiri bos. Lama-lama gue harus memilih, nggak bisa kayak gini terus gitu. Kayak kebetulan mungkin dipilihkan sama Allah dengan ya bukan dipilihkan ya bahasanya. Delalah gue sakit waktu itu. Dan memang harus yang di dunia malamnya yang agak masih berhubungan dengan alkohol dan yang segala macamnya di stop dulu deh lo katanya gitu kan. Gitu akhirnya udah masih lanjut di Wong Pitunya gitu loh. Ya Allah. Oke, tapi selain pertanyaan itu Mas Gaung. Paling jauh waktu Valencia ke kota mana di Indonesia? Riau, Pekanbaru. Jadi dulu kita ini alhamdulillah Valencia ya, itu langganannya Caltech. Jadi 5 distrik tuh pakai kita semua tuh, Minas, Rumbai. Terus ada apa lagi Minas, Rumbai. Pokoknya ada 4 distrik itu kita main semua. Gitu. Bagus. Pada saat itu ya. Cuman setelah sekarang mereka katanya udah nggak pernah untuk ini ke bakti sosial, jadi kayak tahun baru biasanya kita tahun baru tuh di situ sama kita ngirim artis dulu ada Denada, terus ada siapa lagi, ada artis CB pernah kita bareng, terus ada waktu itu ada si Harvey juga pernah bareng. Cuman setelah Chris Mon stop mereka ini programnya jadi bukan old and new lagi, bukan senang-senang tapi mereka berbagi apa sih ngasih sumbangan gitu loh. Charity. Benar. Siap. Oke. Menjelang terakhir mungkin pertanyaan gue. Nggak tahu ya, ini kan lo dari sisi pemain band ya. Misalnya dari sisi gue customer juga gue merasa kalau kesini nih, kalau zaman 80-90 tuh
mau nyari band tuh gampang banget. Jalan aja sepanjang Kemang, Iya. mana muncul tuh, oh ya sini main ini gampang. Tapi bukan kesini makin susah, kenapa ya? Makin jarang lah, bukan berarti nggak ada, Iya. makin jarang gitu. Memang itu pun yang gue rasain karena jarang juga outlet yang kafe yang sekarang bener-bener nyajiin full band. Mereka rata-rata kan sekarang kayak kedai kopi atau band atau ini sekalipun mainnya akustikan atau enggak mainnya nggak full band. Drum elektrik itu sebenarnya kan bukan pribadi untuk masalah sense anak kafe ya. Aku juga pernah nanya ke drummer, gue paling masuk main sama drummer elektrik kayak nggak ngeband. Ya sama feel-nya vokalis pun dengan misalkan kita nyanyi nih dinyanyiin sama gitar kopong kan beda outputnya sama main juga sama akustik gitu loh, sama kita ngeband beda, dupnya tuh nggak dapet walaupun sama-sama gitu loh. Sorry, apakah ada perubahan ya dari taste anak-anak dalam hiburan? Mungkin generasi di bawah kita udah berubah kali mungkin ya. Mereka selalu disodorkan misalnya di film-film atau di mana gitu kan, selalu duduk sambil ngopi, dengar akustikan. Beda kan zaman kita dulu kan. Iya. Wah, jingkrak naik meja atau gimana kan beda banget gitu. Benar-benar. Bener nggak ada pengaruhnya nggak itu? Ada pengaruh juga. Sekarang Gen Z sekarang yang gua perhatiin itu mereka cenderung kiblatnya satu kebanyakan ke lagu-lagunya TikTok yang dipakai, yang di request gitu loh. Lagu-lagu lagi happening sekarang dan lagu-lagu Indonesia sekarang itu kan memang ya lagu apa sih istilahnya tuh anak senja, lagu anak senja gitu, lagu-lagu yang evergreen. yang evergreen, yang gitu-gitu yang ya seperti itulah kesukaan mereka yang sekarang. Tapi untuk sebenarnya kalau lagu-lagu yang lain itu masih tetap everlasting ya di lagu 80-90 masih di request sama mereka. Oh gitu Gitu. ya? Iya mungkin mereka dengar dari bapak ibunya atau dari siapa gitu kan ya, karena di TikTok sendiri atau sosmed sendiri lagu 80-90 itu kan lagu ini lagi kembali lagi kan. Lagu ini kan fluktuasinya lagi kembali lagi eranya. Kembali lagi ke 80-90 untuk sekarang. Gitu. Berbahagialah kita sempat merasakan menjadi anak kafe. Betul. Berbahagialah. Lengkap dengan lahir di 80 sama 90. Lengkap dengan bandnya. Lengkap dengan bandnya. Full. Lengkap dengan tempat-tempat yang maksudnya tempat-tempat yang ya itu maksudnya ya ada tempat main sepatu roda ada. Iya. Ya kan? Mau kafe ada. Mau diskotik ada. Coba sekarang. Iya. Bingung kan? Lu ke ini. Oh, ini apa sih namanya? One apa sih? Satu tempat ada semua tuh namanya. One Stop Entertainment. Stop entertainment ya. Itu sebenarnya malah bingung loh gue orang dikasih itu. Iya loh, malah bingung loh. Dan jadi terbagi-bagi. Kalau dulu kan kita bener-bener masuk, set, udah yang nonton band mau ke kafe, udah Fokus di situ. Sekarang masuk entertainment. Gue main biliar sebentar main biliar yang sono main band kasarnya gitu kan. Antara dua nih, nggak fokus main biliarnya, yang kedua main bandnya cuekin, udah itu aja udah gitu. Intinya itu aja udah. Sekarang udah kayak nafsi lah gitu, yang penting bunyi, yang lu juga lo fun. Zamannya itu sekarang gitu loh. Iya, mungkin ada yang lain juga kalau gue perhatiin ya, generasi sekarang. Kebutuhan mereka terhadap band itu sebagai apa namanya? Lengkap. Bukan sebagai entertain dalam suatu dia makan atau minum tuh kayaknya berkurang ya. Berkurang. Sekarang lebih mereka mau tontonan gitu loh. Tapi kita nggak bisa sebut band cafe kalau gitu kan. Enggak. Memang mereka bikin event aja gitu. Iya. Tapi band cafe kayaknya mulai turun nih kalau menurut gue ya gitu, kalau gue perhatiin gitu. Mungkin gue salah gitu loh. Memang iya, karena mereka Bener ya? mencari tontonan. Iya. Contohnya baru kemarin ini ada teman gue ulang tahun yang seumuran sama kita lah ya, 50-an gitu kan. Di kafe, di satu kafe di Tebet. Bro, kan lo nyumbang lagu. Sementara di situ bandnya band-band yang ya lagunya anak senja gitu lah ya gitu ya. Terus gue sendiri gue nggak ngerti, jujur. Gue kan anak band gue nggak ngerti. Nyumbang lagu gitu kan. Oke, gue lihat nih anak. Aduh, gue bawain lagu apa nih ya kan? Anak ABG. Satu sisi ini ada mak-mak juga. Tahu nggak gue bawain lagu apa? Apa tuh? Pamer Bojo, gue bawain di kafe akhirnya. Pamer Bojo sih. Lagu sekarang ya? Pamer Bojo lagunya si itu loh. Didi Kempot. Oh, Pamer Bojo Didi Kempot. Oke. Gitu, Didi Kempot. Terus yang kedua lagunya apa? Ikan dalam kolam.
itu pecah tempat langsung. Oh iya. Karena gue mikir gini, ini lagu sekarang kan lagu yang lagi di TikTok nih. Iya. Bawain lagu itu, selesai. Wah, dari yang tua dapat, yang mudanya juga dapat. Ternyata ngerti karena mereka ngerti dari sosmed kan gitu loh. Wah, lagi mas, lagi om, pada gitu. Lagi mas, lagi om yang sana. Iya kan lagi mas, mas, ya? lagi om, lagi mas. Sebenarnya apa gitu? Lo shock nggak? Lo shock nggak? Ya, Era retro nggak pernah dipanggil lagi om, lagi mas nggak pernah. nggak pernah. Gue retro dipanggil jeng. Iya. Terus selesai ngeband, anak-anak yang muda pada salim sama lo ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Iwon Salim. Oke. Gitulah kira-kira. Oke, sekarang mungkin di bagian akhir gue pengen apa harapan lo? Mungkin terhadap teman-teman yang juga pada saat itu menjalani sama sebagai band cafe atau dan sebagainya. Iya. Apa harapan lo ke depan? Gitu. Gue harapan gue sih sebisa mungkin kalau bisa kita kembali lagi sistemnya itu seperti dulu lagi. Kalau bisa ya, sekali lagi gue ngomongin konteksnya kalau bisa, karena memang perubahan zaman ini kan juga perubahan bisnis juga kan pengaruh sekali di dunia perkafean dan khususnya pengaruh ke anak band juga gitu loh. Seperti dulu lagi lah, zaman-zaman eranya yang seperti benar live music, ada tempatnya sendiri. Iya. Kalau dia suka klub juga klub ada tempat sendiri. Karena sekarang ya bener itu one stop entertainment mereka. Mau di-grab semua. Mau di-grab semua gitu loh. Cenderung ya pengen ya, namanya juga pengusaha kan pengen untung ya. Tapi jatuhnya jadi rancu menikmatnya kalau mendapat gua. Jadi taruhlah memang ada porsinya, memang ada tempatnya, di tempat itulah yang benar-benar kita eksplor gitu. Sip. Jadi kiranya lu main band gak dicuekin ya. Ya, cara langsung gitu bro bahasanya. Gue main nggak percuma ya kan. Iya. Dan lu gak distract terus gue, bentar lagi gue pengen main biliar. Bener itu sih, saling menghargai. Jujur dong, lo tegur dong teman-teman band lo. Oh iya, teman-teman band sekarang nih. Terserah, mas yang kemarin-kemarin yang dulu terserah. Oke, buat yang anak band yang dulu sampai berkarya sampai sekarang, gue acungin jempol pada kalian semua dan tetap terus berkarya. Jangan berhenti untuk menghibur orang karena itu adalah pahala buat kalian semua. Mantap, luar biasa. Terus berkarya dan terus menghibur. Gitu. Iya. Oke, kalau gitu para terus benar-benar terus berkarya. Oh. Lagi. Request lagu. Sawer dulu. Oke, sayang sekali waktunya ya, Det ya. Udah mau habis. Siap. Ingat para Retrois, suka, share, like, komen, dan subscribe yang penting. Oke, terima kasih dulu Mas. Thank you. Oke, kalau gitu para Retrois, sampai jumpa di episode yang mendatang di Retroism Plus 62.